Mari sampaikan salam kita. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita buka kamera yuk, biar kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, dan kita bisa saling mengenal satu dengan lain. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan dan kita akan mendengarkan film terlihat yang akan dibawakan oleh Bapak Franciscus Desa Handiono yang biasa dipanggil Bapak Handiono. Selamat malam Bapak Ibu. Apapun masalah kita pada malam hari ini, kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita nyatakan kepada Tuhan. Satukanlah hati kami. Mari bersama-sama kita nyatakan tempat bernyanyi. Satukanlah hati kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali bersyukur dalam persekutuan doa karismatik meski secara online. Kurang.
Walau kami terpisah oleh jarak dan tempat, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu, cinta-Mu menyatukan kami. Kemuliaan-Mu bagi Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau selalu bersyukur, kami mau naikkan pujian pada-Mu Tuhan. Mari bersama kita nyatakan, Tuhan dah bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, silahkan membuka mic-nya.
untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas segala kami dapat berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu baik. Saudara kami, saudara-saudara kami yang sekarang ada di Linci, PD Kampung dan PD Lagu, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Untuk mengumpulkan kami melalui link Zoom ini dengan saudara terkasih setiap yang boleh berkumpul pada malam hari ini, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kita berkata kepada-Mu ya Tuhan. Segala keselamatan dalam tangan Tuhan. Segala kepada Tuhan dan pengharapan berilah saja dalam Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang selalu setia kepada kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita nyatakan pada malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari.
kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan buka hati kita oleh dalam. Biarkan Tuhan hadir ke dalam diri kita. Biarkan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita serahkan segala persoalan hidup kita. Kita serahkan segala perjalanan hidup kita hanya pada Dia. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan dapat menyelesaikan segala. Kita percaya dan kita serahkan hanya pada Yesus. Mari bersama kita menyembah Dia. Kita akan memuji Dia. Kita sanjung Dia. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya
Ikiara paharasu, irasi kiara parasu, Uria parasu, Uria parasu, Iara parasu, Ura parasu, Iara parasu. Ukia parasi, irahasya raparasi, ura parasu, iara paparasi, ura iparasi. Hasiki kahasiki kahasya rahasiki rahasya rapaharasi. Hasyara paharasya paharasi uki kahasyara hasiki kahasyara paharasya paharasi uki kahasyara hasiki rahasyura paharasya paharasi ukahasyara hasyara hasiki paharasukura paharasya paharasi uki kahasyara paharasya paharasi ukahasiki kahasyara paharasi urahasiki kahasyara paharasi. Terima kasih. Agar aku semuanya
tengah-tengah menyampaikan pesan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Bapak Haryono, janganlah kita kami semua supaya kami menjadi murid yang setia, yang mau karena firman untuk kehidupan kami sehari-hari. Serahkan kepadamu, biarlah kepada hanya Engkau yang berasal. Kemudian Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Haryono, kami persilakan. Siap. Ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Ngecek suara dulu nih, supaya semuanya ya, suaranya jelas ya. Suaranya jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ujiannya Coba tadi agak jelas. dikeluarin jempolnya supaya saya bisa melihat ya, sehingga nggak merugikan ya. Sudah datang suaranya nggak didengarkan, sayang ya. Ya, iya. Bukatin jelas ya. Lah, oh. Adiana di Sumbawa bagus. Wah, puji Tuhan, kalau Sumbawa bagus berarti Bekasi wah Lebih bagus. mantap ya. Bagus, Om. Siap. Ya. Berarti semuanya udah suaranya merata, semuanya jempolnya keluar, siap ya. Ya, sebelum kita mendalami firman Tuhan, saya mengajak refleksi dulu ya. Apakah kita secara pribadi dari pagi sampai malam ini sudah mengucap syukur belum? Nah, coba keluarin jempolnya lagi. Yang di Sumba, wah dari Sumba udah 2 kali, Bu Santi 2 kali. Wah mantap semua nih ya. Baik ya, saya selalu mengulang ya. Bu Elizabeth Sri udah kelihatan nih di Bekasi Kota. Di Kemang ya. Oke, Bu. Ya, Oke, siap. Om. Saya selalu mengingatkan karena Tuhan sendiri yang memberi perintah ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu ya kehendaki Bapa dalam Kristus bagi kita semua ya. Kenapa? Kalau Bapa menghendaki, setelah saya telusurin ya, ternyata syukur itu kekuatan ya. Dan syukur itu juga tanda atau buah orang beriman ya. Sehingga mari kita belajar dari bangun tidur, belajar mengucap syukur. Syukur-syukur ada pujian. Sebelum minta macam-macam, ada 1-2 pujian pagi-pagi ya. Kalau itu terbentuk, enak sekali sepanjang harinya. Ya, baik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita memberkati diri kita. Ya, salah satunya dengan bersyukur ya. Coba semuanya saya ajak ini sebagai doa, tapi ngikutin saya ya. Angkat tangan semua, ikutin saya, tetap di mute ya. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Tetap di mute aja supaya nggak mengganggu ya. Saya ngelihat di matanya dan di mulutnya kelihatan kalau ngomong ya. Aku boleh hadir saat ini. Aku boleh Memuji menyembah-Mu. Saat ini aku siap mendengarkan isi hati-Mu. Berikan hikmat, urapan-Mu, sehingga aku berjumpa dengan firman yang hidup, aku boleh mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan aku. Aku percaya kalau Tuhan yang memerdekakan, maka aku benar-benar merdeka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu terkasih, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ya malam ini temanya adalah mengasihi seperti Kristus. Karena ini dimintanya, ini gabungan ya. Terima kasih tim pujian tadi Bu Febi dan timnya dari PD PKK Kalvari. Ya, langsung komandannya terjun ya untuk memimpin ya. Sehingga persiapannya tentu lebih matang karena harus melayani di PD PKK Leo Agung ya.
Ya, Bu Meli waktu minta ke saya, ini kebetulan pas hari Valentine. Ya, sehingga tadi dia ngingetin sambil ngingetin PD, saya dikasih ucapan Valentine sama Bu Meli ya. Terima kasih. Sehingga saya tema apa yang cocok ya? Ya, saya dapatnya ini, mengasihi seperti Kristus. Ini bukan pendapat perkataan Handiono, tapi ini perintah Kristus sendiri. Kalau Kristus memerintahkan, kita belajar mau aja. Mampu itu urusan Tuhan. Ya, lalu belajar taat. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya ajak mendalami 3 ayat. Nanti saya mengajak bergantian sama Bu Sance tadi. Saya lama nggak mendengar suaranya ya. Boleh ya, Bu? Kita lihat di layar ya. Bu Sance duluan, ayat 33, saya 34. Lalu Bu Sance 35. Yang lain ngikuti Bu Sance tapi tetap di mute ya. Sehingga yang kedengaran hanya suaranya Bu Sance saja. Ya. Silahkan Bu Sance. Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 11 kemarin hari Jumat, itu Bapak Paus menetapkan hari orang sakit sedunia. Ya, pada waktu Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suaryo memimpin misa, lalu membacakan homilinya, itu surat dari Bapak Paus, ya, mengambil temanya itu dari Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ya. Pada waktu mendengar tema itu, ada pertanyaan di dalam hati saya. Kemurahan hati Bapa yang nyata apa? Ya, ini sambil Bapak Ibu semua juga ngecek ya. Kemurahan hati Bapa yang nyata bagi kita ini apa? Kalau kita diberikan hidup dengan semua fasilitas kehidupan yang melimpah, udah nyata ya. Meskipun kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur, lupa bersyukur. Kalau kita di Indonesia diberi oksigen melimpah, matahari, ya, flora dan fauna luar biasa sumber alam. Ya, Pak Mur sampai ngebor itu ke Sumba sana ya, mencari itu ya. Lah, muncul langsung dalam hati saya itu Yohanes 6 ayat 3 ayat 16 ya. Kita baca dulu ya, coba ya. Nanti coba saya mohon Bu Sri Elizabeth Sri bacain Bu. Muncul di sini Bu. Mute Pak Han. Suara saya lah. Silahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kemurahan hati Bapa yang nyata ya, bukan hanya memberikan fasilitas hidup yang membuat kita akhirnya lupa pemberinya dan akhirnya kenyataan semua manusia akan binasa, tapi Allah sangat peduli mengutus Kristus, memberikan Kristus putranya. Ya. Nah, ini supaya setiap kita yang percaya
itu mendapatkan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah, kita mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang membenarkan kita. Lalu muncul, ya, kalau Kristus saja anak kekasihnya diberikan kepada kita, apa sih yang membahagiakan kita yang tidak akan diberikan kepada Bapa? Amin. Ya, ini nanti letaknya di sini nih, perenungan saya ya. Letaknya di sini. Apakah kita menyadari kasih Allah kepada kita ada hambatan enggak? Sehingga kita enggak bisa betul-betul mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita, menciptakan segala-galanya untuk kebahagiaan kita. Ya, Kristus saja sudah diberikan kepada kita. Apa yang membahagiakan kita yang tidak akan diberikan oleh Tuhan? Amin. Ya, ini sambil saya ngelihat nih, supaya ini letaknya di sini. Asal setiap kita malam ini ngerti betapa Tuhan mengasihi kita. Ya, semua fasilitas hidup disediakan buat kita. Ya, sehingga dari inilah kita dijadikan Tuhan sendang kasih. Kalau kita sudah menjadi sendang kasih penuh, maka kita pun akan mengalirkan kasih. Karena kita tidak mungkin memberi yang kita nggak punya. Ya, jadi letaknya di sini. Bukalah hati, izinkan Tuhan itu mengasihi kita penuh. Ya, kalau belum nyampe minta Roh Kudus, sehingga kita betul-betul penuh hati kita melimpah dengan kasih Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan Kristus, maka kita tahu, ya, Allahku akan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, saya nggak usah bukain ya, tapi itu dari Filipi 4 ayat 19. Ya, tadi kalau Kristus sudah diberikan kepada kita, apa yang Bapak? Nah, karena dibukain, nah sekarang mohon ini Pak Mur, bacain Pak. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Pak Mur. Ya, jadi ini nangkep ya. Kalau Bapak Paus kemarin memberikan pesan, temanya untuk hari orang sakit, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati, letaknya di sini. Betapa Bapak ini sudah memberikan fasilitas hidup supaya menjadi sarana. Putranya sudah diberikan kepada kita. Apa yang membahagiakan kita yang tidak akan diberikan? Ya, nah dari sini kita menangkap ya. Akhirnya saya ajak mendalamin ayat 33-nya. Ayat 33 tadi dikatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Nah, ini pesan akhir atau dikatakan wasiat. Berarti sangat penting, ya. Nangkep ya. Lalu kita perhatikan pesan pentingnya apa? Ayat 34-nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perhatikan ada perintah baru, ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi ini mesti kita ngerti dulu. Kita mampu mengasihi itu karena Tuhan sudah mengasihi dulu. Ya, saya mau melengkapin 2 ayat ya supaya 2 ayat sehingga kita mantap ya. Kita baca juga dari Yohanes 15 ayat 12 sehingga perintah barunya ini minimal 2 ayat sehingga kita mantap. Nah, mohon Bu Santi bisa membacakan Bu. Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi jelas ya. Jadi kita mengasihi sumbernya itu Tuhan sudah mengasihi kita duluan. Tidak mungkin kita memberi yang kita tidak punya, ya. Maka dijelaskan juga oleh Rasul Yohanes itu di 1 Yohanes 4 ayat 19, ya. Ini saya minta dimunculin nggak? Kalau dimunculin boleh dibaca. Oh ya, berarti dimunculin. Ya, silakan Yuli dibacakan, Jul. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, terima kasih Yuli. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini prinsip ya. Prinsipnya Tuhan itu menjadikan kita sendang kasih. Ya, perhatikan sendang ya. Kalau sendang itu berarti penuh dulu. Setelah sendangnya penuh akan membual, mengalir ya dari sendang. Bukan talang. Kalau talang tahu ya. Kalau hujan itu kumpul di talang, ya di rumah kita kalau ada talangnya. Lalu pada waktu hujan selesai, talang itu menjadi kering. Nah Tuhan tidak mau itu. Maka Tuhan selalu pesan juga, memberi bukan karena pinjam, bukan karena kita nggak punya, nggak mungkin memberi itu. Ya, kita memberi dari yang kita punya. Ya, dan ini prinsip penting. Sampai janda yang tinggal makan sehari pun harus memberi. Karena prinsipnya sama Tuhan orang harus berani menabur. Semua talenta berkat dari Tuhan harus mengalir. Ya, prinsipnya sendang, bukan talang. Bukan juga hati-hati orang zaman sekarang ini menjadikan sendang itu gudang. Ya, ini hati-hati. Kalau sudah terima berkat banyak disimpan di gudang semua sehingga tidak mengalir. Kalau orang zaman sekarang itu fokusnya ke saku atau saldo, ya. Di dompet itu sama gudang. Kalau sudah di gudang, nah nanti berkat menjadi bencana. Tuhan maunya kita menjadi sendang. Amin. Ini sambil saya ngecek ya. Jadi Tuhan mengendaki kita menjadi sendang. Amin. Ini saya Amin. Ya. Sambil ngelihat reaksinya tetap di mute aja. Saya karena kepengen lihat begitu mulutnya ngomong itu sinarnya dari mata sama di jidat ini kan langsung ketahuan tuh, ya. Ada yang lihat, wah kalau kacamata tuh kelihatan sekali lebih, ya. Sehingga saya sendiri juga merasa dipoto enak. Kayak lihat ya sambil saya ngelihat wajah sahabat-sahabat ini kayak memberikan perhatian ke saya. Ya, ini begitu Pak Hamdani senyum aja saya langsung ngerasa, wah kayak ini nguatin saya, ya kan? Ya, karena senyumnya merasa amin ya Pak Hamdani ya. Nah, begitu dikeluarin jempol gini, saya merasa diteguhkan, ya. Bu Dewi Daryanti udah lama juga kita nggak bersuo, jempolnya bisa ya, dikeluarin ya Bu? Sip, ya, Pak. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, jadi sekali lagi Tuhan memberkati kita. Tuhan prinsipnya menjadikan kita ini sendang kasihnya. Sendang semua berkat-berkat sehingga semua talenta yang Tuhan berikan berkembang optimal. Pertama selalu memuliakan Tuhan. Ya, kita tetap akan berbagi caranya ya sih Tuhannya. Apakah kita sudah merasa dikasih Tuhan belum? Itu aja. Kalau itu klepnya sudah, maka kita akan menjalani hidup dengan lebih santai. Ya, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan bagian kita dengan penuh syukur, dengan setia, semangat, ikhlas. Sehingga hidup kita otomatis akan menjadi rekan kerjanya Tuhan, memancarkan kasih-Nya Tuhan. Amin. Nah, saya sengaja menanyakan amin karena prinsipnya Roma 8 Roma 10 ya begitu, dengan hati percaya dibenarkan. Ya, Tuhan mencatat amin-aminnya teman-teman ini, ya kan? Jadi sambil saya memastikan suara saya didengar jelas, lalu saya jelas ya.
Ini Pak Doni didampingin Ibu, puji Tuhan. Terima kasih. Ibu jelas ya? Wah, jelas. Terima kasih. Ini senior saya mendampingi sehingga saya kuat juga ya. Jadi sambil melihat Pak Doni sama Ibu, saya langsung merasa diberkatin. Bahwa peneguhan apa yang saya sampaikan tidak salah ya kan. Karena ini gurunya ini ya. Gurunya di cap nih, di kanat nih ya. Baik. Ya. Jadi sekali lagi perintah barunya adalah kita mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi dan kita dijadikan sendang kasih, bukan talan. Ya, jangan nyimpel saldonya banyak-banyak nggak mengalir. Ya, prinsip sendang begitu penuh pasti bluber. Ya. Amin, saldo ini belum penuh ya. Kalau saldo nggak akan penuh-penuh karena ya kebutuhan itu mengembang mengempis, yang menentukan kita sendiri ya. Dikasih mobil 1 minta 2 ya, nanti minta merek yang lebih mahal lagi. Jadi selama hidup nggak pernah berbagi, nggak pernah menjadi sendang yang penuh yang mengalirkan kasih Tuhan, sehingga kita nggak sempat menjadi rekan kerjanya Tuhan. Ya, saya berharap nangkep ya. Ini Pak Hamdani serius sekali ini. Wah, tapi saya seneng ya karena sambil baca ya, sambil ya puji Tuhan ya. Ya, menyimak. Baik, sekarang saya mau mengajak mendalami ayat 35-nya. Supaya kita lebih menangkap lagi ya. Ayat 35-nya dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ya, jadi murid Tuhan kelihatan jelas begitu kita mengasihi, kita berbagi, mengalirkan kasih Tuhan, langsung tahu Kristus hadir di situ. Ya, ayatnya di Matius 25 lebih luar biasa ya. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaramu, ya, yang selalu di gereja Katolik, yang kecil, miskin, cacat, terpinggirkan, ya, yang difabel, itu kita memberikan kepada Tuhan sendiri sebagai papa. Ya. Semoga malam ini kita nangkep ya, supaya hidup kita ini menjadi sendang, segera penuh kasihnya Tuhan. Sehingga pasti bluber. Orang yang mengenal Tuhan selalu belajar membagikan hidupnya. Dan saya minggu yang lalu sempat nulis tulisan ya, orang mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, itu selalu sadar diri, bertobat, kita ini lemah. Lalu dengan penuh syukur menanggapi panggilan Tuhan. Kan segala sesuatu udah takut melihat dompet masing-masing ya. Ya, saya berharap itu fasilitas ya. Yang paling penting itu kenal Tuhan pemberinya. Maka fasilitas akan ditambahkan. Nah, saya mau mengajak mendalami ayat 35 ini supaya kita semakin mantap ya. Yohanes 14 ayat 12. Ini luar biasa visinya Tuhan. Nah, ini sesepuh saya nih, Pak Budi, mohon dibacakan, Pak. Monggo Pak Budi. Di-unmute dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab pergi kepada Bapa. Wah, terima kasih Pak Budi. Ini sama-sama, Pak. Pak Budi membacakan, semoga kita menangkap urapannya ya. Sehingga kita berjumpa dengan pedang bermata dua yang bisa memisahkan roh jiwa sendiri-sendiri sumsum kita. Ini visinya Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau Tuhan Yesus ngomong ya dan amin. Amin. Ya, ini perhatikan, ini luar biasa. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan lebih besar. Wah, nggak main-main ini. Ya, kenapa bisa lebih besar? Ya, salah satu ini zaman Tuhan Yesus dulu, sakit kusta aja udah nggak ada obatnya, ya. Kalau sekarang kan ada COVID, macam-macam, sakit jantung, sakit inilah, itu ada obatnya di sini. Maka mukjizat sampai sekarang selalu terjadi. Setiap orang mengasihi Tuhan, dipakai Tuhan melakukan mukjizat sehingga Tuhan dimuliakan. Amin.
Ya, sekarang HP juga enak toh. Kalau zaman dulu Yesus memberitakan kan lama. Kalau Yesus mengatakan sebelum firman disampaikan ke seluruh dunia, Yesus belum datang kedua kalinya. Nah, sekarang ini zaman cepat sekali. Ya, sehingga lihat tanda-tanda kemajuan informatika, kita semakin tahu bahwa kedatangan Kristus untuk menggenapi firman-Nya semakin mendekat. Ya. Sehingga apakah kita sudah ya? Nah, sekarang menguatkan ayat yang terakhir. Saya mohon Bu Katrin bisa membacakan dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ya, ini menjelaskan ayat 35-nya ini lagi ya. Silahkan Bu Katrin. Di-unmute dulu, Bu. Matius 11 ayat 28 sampai 29, ini ayat terakhir ya. Silakan Bu Katrin. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Terima kasih Bu Katrin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, jangan sampai kita ini kadang merasa rendah hati, ternyata tuh rendah diri nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita ini sulit menjadi diri kita sendiri seperti yang Tuhan rencanakan karena kita tidak mau nurut sama Tuhan yang lemah lembut rendah hati. Kalau fokus kita adalah berbuah, mau belajar dari Kristus yang lemah lembut rendah hati, ya, situasi apapun itu akan membuat kita lebih daripada pemenang karena fokusnya buah roh dulu. Ya, yang lain-lain rezeki, ya, dompet itu nyusul, ya. Sehingga malam ini saya berharap kita siap menjadi sendang kasih-Nya Tuhan, penuh oleh kasih Tuhan, sehingga kita menjadi sendang yang mengalir, membual. Ya, amin. Ini amin yang terakhir ya, semoga nangkep ya. Nah, saya udah lihat sebentar, saya buka dulu ya, karena saya lihat dari mulutnya sudah amin, terus matanya masih belum bersinar. Biasanya kalau amin tuh langsung matanya bersinar, sehingga saya seperti dipoto cepret gitu ya. Nah, itu Pak Mur ngomong amin aja langsung saya cepret ya, padahal dari Sumba jauh, tapi sinarnya nyampe gitu ya. Ini kelebihan ya untuk kita pakai Zoom ini ya. Yuli nangkep Yuli? Oh iya. Amin, ya? Wah, amin. Ya. Ya. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan ya, kasih Tuhan itu standarnya mana? Karena ini Valentine, kadang-kadang kita ngomong standar kasihnya, kitab suci mengatakan ada eros, philia, storge, agape. Ya, kasih eros, philia, storge itu kasih manusiawi yang nuntut, yang minta balesan. Ya, kalau sudah mengasihi harus dibales. Ya, lah kita malam ini harus nyampe kasih yang bluber itu kasih agape. Kasih yang standarnya adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 enggak saya bacakan biar nanti baca sendiri, tapi intinya jelas itulah kasihnya Kristus. Ya, supaya kasih Kristus itu memenuhi sendang kita, bluber ya, lalu mengganti nilai-nilai dari dunia ini. Yang ini yang berbahaya, ini mempengaruhi kehidupan kita ya. Yang pertama nilai-nilai dunia yang harus diganti itu persaingan. Lalu kepentingan diri sendiri, dan yang ketiga itu iri hati. Ini 3 nilai yang merusak, membuat manusia tidak menjadi jati dirinya sendiri. Malam ini harus
diganti dengan kasihnya Kristus. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih yang sungguh-sungguh mengasihi seperti Kristus, tidak menuntut, kasih walaupun, ya. Sehingga kalau ada yang kesel, ya malam ini udah lewat aja ya, ngapain sampah-sampah disimpan gitu loh ya. Tapi kalau ini ada yang berat banget, kalau ini ada nih ya, ya udah. Hari ini saya nggak bisa sampai doa ya, tapi saya mendoakan supaya firman-Nya itu nyampe. Setiap kita berjumpa dengan Ibrani 4 ayat 12, ya, firman yang hari ini tajam daripada pedang bermata dua manapun, sehingga saat ini bisa memisahkan roh jiwa kita, sendi-sendi dan sumsum, sehingga betul-betul kita mengerti kebenaran. Dan malam ini sungguh-sungguh bagian kita hanya mau, ya, nanti Tuhan memampukan, ya, sehingga kalau yang ada kesel tadi suruh mengampuni, kalau ini masih berat, enak aja ngomongnya, ya memang saya udah ngelewatin sehingga ngomongnya enak ya, supaya teman-teman malam ini komitmen sama Tuhan aja. Untuk apa sih ngotorin hati kita? Ya, Tuhan kita izinkan meraja dalam hati kita supaya kita menjadi sendang yang bluber, meluap dengan kasih, tapi disumbat dengan sampah-sampah kekecewaan, kemarahan yang nggak penuh-penuh. Sehingga kita akan kesulitan menjadi rekan kerjanya Tuhan. Kita menjadi kesulitan menjadi diri kita seperti yang Tuhan rencanakan. Ya, saya berharap nangkep dan kita mau ya, mau didandani Tuhan ya. Ini sambil saya ngelihat ini, mau nggak Bu Ira manggut-manggut berarti mau ya. Wah, Pak Hamdani mantep lagi, langsung jempolnya dikeluari ya. Pak Jonir juga ya Pak, mantep ya. Ini senior pasti kalau mau doain semua ya, doain anak cucu juga sehingga malam ini ada terobosan. Ya, kita dimampukan Tuhan karena kita mau. Mampu nggak mungkin mengasihi seperti diri sendiri aja nggak mampu kok. Amin. Mampu nggak kita mengasihi selama ini? Mengasihi pasangan kita yang jadi di depan Tuhan aja mampet kok. Ini Bu Doni nyenggol di sebelahnya, nyenggol Pak Doni nih. Tapi pasti udah beres ya, karena firman yang disampaikan Pak Doni kan melawat ya. Karena saya selalu percaya setiap hamba Tuhan itu diurapi Tuhan. Saat menyampaikan firman itu pasti kasih mengalir, urapan bekerja. Kita sudah menjadi sendang kasihnya dulu. Ya, sehingga kalau lihat Pak Doni gini udah penuh dengan senyum, itu langsung urapan juga mengalir ya, firman-nya langsung bekerja. Saya sambil menyampaikan firman ya ingat, wah ya, ya muridnya di cap itu ya, meskipun saya cap yang pertama panitia aja Pak. Tapi ya terkesan karena Pak Doni awal menjadi koordinatornya di dekanat ya, sehingga berkatnya melimpah Pak ya. Paling enggak istri menikmati dulu ya Bu ya. Ya, manggut-manggut berarti oke ya. Ya, jadi saya mau sekali lagi mau ngulang aja, nggak sampai doa karena waktunya sudah jam 9 kurang 20. Saya usahakan 5 menit saya selesai. Ya, yang penting malam ini Bapak Ibu semua sadar, lalu mau untuk mentaati perintah Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita. Ya, lalu kita menjadi sendang kasih. Jangan talang, jangan gudang, ya, itu lebih berkat jadi bencana, ya. Tapi kalau menjadi sendang, ini saya muncul satu lagi, saya kasih ilustrasi ya. Kalau di kamar mandi kita ini ada air, ya, seminggu tidak dipakai, berarti kan air itu menjadi bau, ya enggak? Belum pernah nyoba kali ya, karena kamar mandi kita nggak pernah seminggu libur ya. Tapi saya ngamatin kalau air saya diamkan seminggu, air itu nggak diapa-apain bisa berbau. Nah ini maksudnya Tuhan ya. Jangan menyimpan berkat Tuhan itu di gudang, ya. Tapi biarlah kita menjadi sendang, sehingga pada waktu penuh otomatis itu sendang akan bluber, akan mengalir. Sehingga kita ini selalu siap menjadi hambanya Tuhan,
menjadi rekan kerjanya Tuhan yang selalu sadar diri, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, jadi malam ini hanya sampai di sini. Yang penting sadar diri, mau. Malam nanti berdoa masing-masing, Tuhan aku mau. Nanti biar Roh Kudus yang melawat kita, menyadarkan kita orang lemah berdosa yang harusnya binasa, sudah ditebus oleh Kristus, lalu kita mau didandani Kristus, dan Kristus yang memenuhi bejana kita dengan kasih-Nya, menjadikan kita sendang kasih-Nya, lalu kita siap menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi PD, lingkungan wilayah kita, paroki kita, dimanapun. Kita selalu ingat, kita ini gini-gini, rekan kerjanya Tuhan loh. Ya, Bu Ira sadar loh, bener ya. Jadi mengembalakan umat banyak itu loh, Bu Ira. Itu nggak main-main. Selalu saya sadar tuh, setiap kali Tuhan memilih, Tuhan tuh selalu turut bekerja. Dari yang kecil saya dulu ingat, di ketua lingkungan, pengurus lingkungan wilayah, ya semua di tatanan gereja sampai di prodiakon, Tuhan itu tidak pernah sia-sia untuk mengutus kita. Selalu menyertai. Bagian kita hanya mau, ya. Lalu Tuhan yang mengurapi, Tuhan memberikan hikmat, kita siap menjadi hamba Tuhan yang kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Febi ya, Bu Febi atau Bu Ira. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Handiono. Puji Tuhan. Bu Febi, terima kasih ya Pak Handiono. Ya. Ya, terima kasih Pak Handiono. Terima kasih Pak Handiono. Sungguh, firman-Nya malam hari ini luar biasa. Semua terberkati. Kedengaran nggak sih? Semoga Pak Handiono senantiasa diberkati pelayanannya dimanapun Pak Handiono berada. Baiklah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pada Hilang. Suaranya hilang. Di unmute dulu. saling mengasihi, ajarilah kami saling memahami, ajarilah kami kasih-Mu yang Tuhan, kasih-Mu tiada batas, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sungguh kasih-Mu kudus tiada batasnya. Cinta kasih-Mu tak akan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas persembahan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bu Ira, ada pengumuman? Bu Febi, terima kasih ya sudah berpraise worship di Leo Agung. Terima kasih. Nanti gantian Bu, kita tanggal 23 Februari Leo Agung ke Kalvari ya. Gantian Pak Andiono. Siap. Terima kasih juga buat Pak Handiono yang sudah memberikan sendang asih supaya kita juga semakin menjadi sendang ya Pak. Amin.
Ya, juga buat Bapak Ibu yang hadir dari Kalvari, dari Leo Agung. Terima kasih juga waktunya. Juga untuk Mbak Santi sebagai host dan juga dari Kalvari, co-hostnya Mbak Mika atau Pak Mika. Terima kasih juga untuk setiap pelayanannya. Semoga ini semua menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Ya Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi pada tanggal 23, di mana nanti saya Agung yang akan hadir ke Kalvari. Kita bergantian dan kita akan jumpa lagi juga di bulan depan, di bulan Maret. Ya, bulan Maret. Ya, tanggal 23 Bu Ira ya, kita jumpa lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini persekutuan doa kita akan berakhir. Mari kita satukan hati, kita buat tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang dibawakan oleh Bapak Handi yang sungguh memberi hati kami. Semoga kami dapat terus hidup seturut kehendak-Mu, yaitu saling mengasihi. Saat ini persekutuan doa kami boleh berakhir. Tapi kami percaya persekutuan doa dengan Engkau Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sampai dengan lagu tutup, kita foto bersama dulu. Mari buka kameranya, kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kita mau foto, ada 2 slide ya. Oke, senyum dong, kasih senyum buat Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini satu lagi. Oke. 2 lagi deh. 1, 2, 3. Oke, slide keduanya. Bentar. Oke, nah, senyumnya lagi dong, kasih buat Tuhan Yesus. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan jumpa lagi pada tanggal 23 dengan jam yang sama. Kita akan jumpa dan bersekutu bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Suka-suka Tuhan. Kita serahkan segala saya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan kuasa kita. Tuhan,
Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Diono.